Alhamdulillah Rabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Inna Allaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakin Allahu yanzuru ma fi qulubikum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Jamaah yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan sholawat atas beliau. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyeru kita semuanya, tentu lebih khusus di saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya, berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah hadis Nabi, di mana di situ beliau bersabda, Inna Allaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakin Allahu yanzuru ma fi qulubikum. Ini sebuah hadis dalam kajian hakikat. Jadi Rasul mengatakan kalau Allah menilai kita itu, yang Allah nilai itu bukan bentuk dan rupa kita, bukan bentuk gaya dan penampilan kita, bukan pula menilai suara, kata dan perbuatan kita. Yang Allah lihat, yang Allah tilik, yang Allah nilai, yaitu Dia yang ada di dalam hati kita. Lalu pertanyaannya, siapakah Dia yang ada dalam hati kita? Dia yang ada dalam hati kita itu dimulai ceritanya dari surat Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah berfirman, Rasul menyampaikan kalimat. Apa kata Allah? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin.
Jadi surah Al-A'raf ayat 172 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa semua kita dulu ada di suatu negeri namanya negeri Bakkah. Dalam negeri itu ada rumah namanya Baitullah. Nah, disitulah semua kita. Siapa kita? Kita adalah ruh anak Adam. Makanya Allah berfirman pada ayat itu, ingatlah seketika aku mengeluarkan semua ruh anak Adam. Aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Aku tanyakan kepada mereka, hei, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Karena pada waktu itu ruh melihat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, berhadapan langsung dengan Tuhan. Tentu dia menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami menyaksikan engkau. Nah, sejak itulah para roh tadi, pada diri yang sebenar diri, pada setiap insan tadi, percaya kalau Tuhan itu memang ada. Nah, oleh karena dia percaya Tuhan itu ada, maka Allah katakan mereka itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dalam bahasa Arab al-mu'min. Jadi kalau kita dengar kalimat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, misalnya begitu, itu panggilan Allah kepada semua ruh, baik itu ruh yang beragama Islam, ruh yang beragama selain Islam. Jadi dalam hal ini Allah panggil semuanya. Nah, ruh itulah yang beriman kepada Allah, ruh itulah yang disebut dengan mukmin, ruh itulah yang ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, seketika dia sudah ada dalam hati kita masing-masing, karena roh itu, diri kita itu adalah cahaya, dia memancarkan sinarnya. Seketika dia memancarkan sinarnya ke telinga kita, maka dia bisa mendengar. Seketika dia memancarkan sinarnya ke mata, maka dia bisa melihat. Seketika dia memancarkan sinarnya ke hidung, dia bisa mencium. Seketika dia memancarkan sinarnya di lidah, dia bisa kata-kata. Seketika dia memancarkan sinarnya ke otak, dia bisa berpikir. Maka jelas sudah, yang mendengar di telinga, yang melihat di mata, yang berpikir di otak, itu adalah ruh kita. Ruh itulah diri yang sebenar diri pada kita, yang dia bersemayam di dalam hati kita. Berarti tubuh itu apa? Tubuh itu alat. Tubuh itu casing. Makanya dalam amal, dalam ibadah, dalam sikap, Allah tidak pernah menilai bentuk dan rupa kita. Kita mau berjanggut, kita mau bersorban, mau berjubah, Allah tidak menilai itu. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah, katakanlah mensolat, suara kita bagus, bacaan kita bagus, senandungnya bagus, gerak kita bagus, Allah tidak melihat ke situ. Yang Allah lihat itu yang di dalam hati itu. Adakah dia sebagus wajah dan gaya dan rupanya? Adakah dia sebagus suara, kata, syair dan bacaannya? Adakah dia sebagus gerak dan lakunya di dalam sholat? Itu yang Allah lihat. Makanya jauh-jauh hari Allah katakan melalui Rasulnya, innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakin Allahu yanzuru ma fi qulubikum. Aku tidak melihat rupa dan bentuk kamu. Aku tidak lihat perbuatan kamu, yang aku lihat itu isi hatimu itu. Yang di dalam hati itu aku lihat. Artinya roh kita itu, diri kita itu, benarkah dia melakukan perbuatan yang dia lakukan? Ya kita ini kan lucu. Sebentar lagi kita akan sholat, kita bersuara, kita berkata, kita membaca, kita berdiri, ruku, itu dan sujud dan duduk. Jadi itu Allah lihat itu. Yang Allah lihat bukan suara, kata, bacaan, gerak kita, bukan. Yang dia tuh yang di dalam hati itu. Benarkah dia melakukan sholat? Ternyata apa yang terjadi? Justru seketika kita sholat, yang dalam hati itu dia pergi ke mall,
pergi ke kebun, pergi ke pasar, merancang program rapat macam-macam. Makanya Allah itu tidak bisa ditipu. Kalau kita semua bisa ditipu, nanti saya jadi imam, saudara-saudara jadi makmumnya, semua kita pasti sepakat, semua kita sholat Jumat hari ini, sepakat. Kenapa? Karena kita melihat kebenaran itu dari indera mata, indera telinga, indera rasa. Tetapi kata Allah, nanti akan kulihat, benarkah kamu sholat Jumat hari ini? Nah, Allah melihat itu bukan di bentuk rupa kita, bukan di laku kita, dia lihat di hati kita itu. Adakah dia melakukan sholat? Makanya saudara-saudara saya hormati, jaga hati dari semua persoalan dunia seketika sholat. Jaga hati. Ingatan itu difokus, rasa itu difokus, kesadaran itu difokus pada satu titik, yaitu kepada Tuhan. Tentu kajiannya akan panjang, tapi setidak-tidaknya kita akan mengingat hari apa ini, apa kegiatan kita, apa sih pelakuan yang kita buat. Ya jangan sampai nanti Allah mencemooh kita. Kalau bahasa kitanya mengenyek atau membuli kita dengan kata-kata yang tidak enak. Apa kata Allah? At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab. Afala ta'qilun? Apa terjemahannya? Ya terjemahannya begini. Adakah patut kamu suruh manusia? Manusia di sini bukan manusia lain, manusia kita, tubuh kita. Adakah patut kamu suruh manusia itu berbuat baik? Berdiri seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Kesimpulannya Ahmad, terpuji. Nah, patutkah kamu menyuruh manusiamu berbuat yang baik, berbuat yang terpuji? Sedangkan kamu lupa diri. Kamu lupa dengan dirimu. Kamu pergi ke mall, ke pasar, memancing ikan, belanja macam-macam. Sedangkan mulutmu komat kami membaca kita. Berakal tak kamu itu? Nanti Bapak lihat di surah Al-Baqarah ada itu. At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatlul kitab afala ta'qilun? Adakah patut kamu suruh manusia berbuat baik? Kamu lupa diri, sedangkan mulutmu membaca kitab. Berakal tak kamu? Artinya kita datang ke sini untuk berhadapan dengan Allah di dalam sholat. Setelah kita mandi, berpakaian rapi-rapi, takbir diangkat, sholat dijalankan, kita keluar, kita jalan-jalan kemana-mana. Kata Allah, berakal tidak kamu itu? Makanya Allah tidak pernah menilai kita ini dari bentuk dan rupa dan perilaku kita. Yang dia lihat adalah hati kita. Yang di dalam hati itu adalah ruh. Itu yang dia lihat. Makanya kata Nabi, Kulu a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dinilai daripada niatnya. Di mana tempat niat? Dalam hati. Siapa itu niat? Niat itu adalah ruh. Ruh itulah diri kita. Diri kita itu yang berniat. Itu yang dia lihat. Makanya kalau kita ini gagal dalam kajian ini, ya masih wajar-wajar saja. Ini orang sekelas Nabi Musa pernah gagal dalam kajian ini. Nanti Bapak buka surah Al-Kahfi. Di situ bertemu Musa dengan Nabi Khidir. Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir menolak. Karena kapasitas Musa itu menurut Khidir tidak cocok jadi muridnya dia. Bayangkan. Padahal Nabi Musa itu Nabi yang hebat. Tapi karena dia ngotot ingin berguru dan belajar, diterima. Apa yang terjadi? Kata Nabi Khidir, boleh kamu jadi muridku?
Boleh kamu ikut dengan aku, tapi dengan catatan, dalam perjalanan kamu jangan bertanya. Hanya itu guru? Ya, hanya itu. Singkat cerita, berjalanlah Nabi Khidir dengan Nabi Musa ke pinggir pantai, ke dermaga. Apa kata Nabi Khidir? Musa, kita tidak ke seberang, naik kapal. Nah, kapal ini kapal orang miskin, tapi berkah. Orangnya taat, suka berbagi, bersedekah. Tapi kapalnya tidak bagus, tidak cakep, tidak hebat seperti kapal-kapal yang lain. Tapi aku senang, kapal itu penuh berkah. Jadi kata Nabi Musa, ya terserah Pak Guru lah. Kalau saya ini ngikut saja. Singkat cerita, naik kapal. Di tengah laut lepas. Apa kata Khidir? Musa, kita turun ke bawah, ke perutan kapal. Jadi kalau saudara-saudara pernah dahulu naik kapal feri Bakauni merah, nah, di bawah itu kan banyak mobil-mobil itu. Nah, kira-kira kesitulah Nabi Khidir membawa Musa. Tapi bedanya feri itu dari besi, kalau kapal Nabi Musa waktu itu adalah dari kayu. Nah, Musa minta tasku itu, ranselku itu, di situ ada pahat, ada martir, minta. Diberikan oleh Musa. Tiba-tiba Nabi Khidir memegang dinding kapal. Dan dia membocorkan kapal dengan pahat itu. Ya tentu masuk air. Ini real, terlihat. Kata Musa dalam hati, waduh, kacau ini. Akhirnya diulang lagi yang kedua. Sama. Pas yang ketiga, berkata Musa, ya guru, kenapa dibocorin? Kata Nabi Khidir, maka saya sudah bilang, jangan bertanya. Oh ya, saya berjanji tidak akan bertanya lagi. Nah, kenapa Musa bertanya? Kenapa Musa lupa dengan janjinya? Karena Musa benar-benar melihat itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Singkat cerita, dia sampai di negeri seberang. Bertemu dengan anak-anak sedang bermain. Anak-anak umur 5 tahun. Ditanyalah oleh Nabi Khidir, Musa, di antara anak-anak ini yang mana yang lebih enak kamu memandangnya? Yang lebih senang kamu main dengan dia? Dikatakan oleh Musa, yang itu Pak Guru. Ditunjuklah seorang anak. Akhirnya kata Nabi Khidir, bawalah anak itu ke belakang gudang, saya tunggu di situ. Singkat cerita, anak itu dibawa oleh Musa, diberikan kepada Nabi Khidir. Oleh Khidir, anak itu dicium, dipeluk, diletakkan berdiri, dipatahkan lehernya, dibantingkan, langsung mati. Menjerit Musa, hai guru, kenapa kau lakukan itu? Sambil menangis, menjerit Musa berkata, kenapa kau lakukan itu? 2 kali Musa, kamu sudah bertanya. Nah, dalam perjalanan itu Musa menangis, shock dia. Karena dia melihat anak kecil dibunuh. Real. Kita juga kalau melihat itu pasti mengatakan salah bapak itu. Kenapa dia bunuh? Kemudian sampailah dia pada suatu tempat, uang habis, makanan habis, mencari pekerjaan, tidak ada yang mau menerima bekerja, maka mereka pun lapar. Tiba-tiba apa kata Khidir? Musa, ada loka, ada kerjaan. Yang mana Pak Guru? Itu rumah. Coba lihat. Di depan itu rumah mau roboh. Mari kita perbaiki. Ngomong Musa, Pak Guru, ngapain memperbaiki rumah itu? Kita orangnya tidak kenal. Disuruh pun tidak. 3 kali Musa. 3 kali engkau sudah bertanya kepada aku. Maka batallah semua perjalanan kita. Nah, jadi membocorkan kapal, membunuh anak kecil, menegakkan rumah, semua itu real adanya, nyata, dan semua itu salah menurut Musa. Tentu salah pula menurut kita. Nah, kembali kepada judul khutbah kita bahwa Allah tidak melihat bentuk dan rupa pekerjaan. Di sini baru dibongkar oleh Khidir rahasia. Apa rahasianya? Hai Musa, kapal yang kubocorkan itu adalah kapalnya orang miskin, orang taat, orang soleh. Dia sudah akan survei oleh bajak laut. Nah, sebelum bajak laut mensurvei, maka saya bocorkan biar kapal itu jadi rampung.
Makanya ketika mereka mensurvei nampak bocor 3 buah, makanya tidak jadi dirampok. Kemudian anak kecil yang dibunuh tadi, itu ayahnya ustadz, ibunya ustazah, mereka adalah orang baik. Nanti anak kecil ini dalam takdirnya, kalau udah besar dia jadi preman, pengacau rumah tangga, pengacau masyarakat. Di akhirat nanti dia akan menceburkan ayah bundanya ke dalam neraka. Sementara orang tuanya berdoa, ya Allah, satukan aku, istriku, anakku di dunia akhirat, dan satukan kami dalam surga-Mu ya Allah. Doanya itu terus. Akhirnya Allah Zat pencipta takdir mengatakan, kalau begitu Pak boleh buat, anaknya harus mati waktu kecil. Makanya dia aku bunuh. Nah yang ketiga, rumah yang diperbaiki itu rumah saudagar yang mengasuh anak yatim. Nah anak yatim ini sebelum ayahnya meninggal dia dititipkan emas, perak dan uang. Itu ada di bawah rumah. Kalau kita tidak perbaiki, maka semua itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah kisahnya wahai Musa. Nah, jadi cerita ini saya angkat kepada kita semua. Benar Allah itu. Kalau Allah melihat bentuk dan rupa pekerjaan Nabi Khidir, sama persis dengan penilaian Musa. Sama persis dengan penilaian kita. Salah semua itu. Ternyatanya di hati Khidir bukan itu tujuannya. Apa itu tujuannya? Seperti yang saya katakan tadi. Kapal itu dibocorkan agar tidak dirampok oleh bajak laut. Anak itu dibunuh agar tidak jadi beban bagi orang tuanya di akhirat dan mereka masuk surga. Rumah itu diperbaiki agar harta anak yatim tidak dirampas oleh orang lain. Demikian jemaah yang saya hormati. Sebuah pelajaran yang harus kita pahami bahwa Allah tidak melihat bentuk dan rupa kita, tidak melihat amal kita, yang Dia lihat hati kita. Di dalam hati itulah ruh itulah diri kita. Maka hati-hati setiap amal, perhatikan dalam diri kita. Kullu a'malu binniyat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syahidul mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallaha yanzuru ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan rupa kamu, gerak dan pekerjaan kamu. Yang dilihat oleh Allah, yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di isi hati kamu. Namun meskipun sedemikian, jangan lupa syariatnya. Kalau berpakaian laki-laki sudah tahu apa itu auratnya, mana itu auratnya, jaga aurat. Kemudian ada beberapa syariat lagi yang harus kita jaga. Kenapa? Karena itu bagian daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Artinya, silakan kita berhakikat, bersyariat jangan lupa. Kenapa? Berhakikat tanpa syariat itu hukumnya batal. Bersyariat tanpa hakikat itu hukumnya hampa. Mudah-mudahan kita bisa bersyariat, kita bisa berhakikat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah. Fi hadza zuhri hadarna fi atratika. Aina hadarna fi atratika bizambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat muslimin wa muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana
Na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya zabil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'zil qurban hanil wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.